Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratal muhtaramin ayyuhal ulama al-a'izza al-ajillah yang saya hormati dan saya taklimi, para alim, para ulama, para kiai, wa nahudzu bi dzikri Kiai Haji Musreh Umar hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrahu wa taqa'ah, yang juga saya hormati Lora Abdul Wajid Muntaqa hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrahu wa taqa'ah, beserta seluruh para ustaz, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut nama beliau-beliau pada kesempatan ini satu persatu. Tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Darussalam Balikpapan yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan barakah yang sempurna di dalam majlis ini, dalam malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini pada tanggal yang sangat istimewa 17 Agustus kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita, negara Indonesia tercinta yang ke-74. Jadi berkumpulnya kita di tempat ini merupakan wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Jadi konsep hubbul watan ataupun konsep cinta tanah air ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita sejak dahulu. Sudah diajarkan oleh para kiai kita sejak zaman dahulu. Bahkan kami tergabung dalam tim Turaf Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi kami mempunyai rencana untuk mengeluarkan karya-karya Syekhona Khalil yang masih terpendam. Kami berhasil mengumpulkan beberapa karya-karya beliau, dan di salah satu karya yang berhasil kami kumpulkan, Syekhona Khalil memberi catatan di pinggir kitabnya. Di kitab yang beliau tulis pada tahun 1884, sekitar 60 tahun dari sebelum kemerdekaan, beliau menulis hubbul watan minal iman. Jadi konsep ataupun ajaran hubbul watan minal iman ini sudah diajarkan para ulama kita sejak zaman dahulu. Jadi Syekhona Khalil mengajarkan prinsip ini kepada murid-muridnya melalui kitab-kitab karangan beliau. Karena beliau ini sejak dahulu terkenal sebagai ulama yang produktif, dan beliau termasuk kasab beliau, termasuk yang sering dilakukan beliau adalah menjual kitab-kitab terhadap para murid-muridnya. Jadi dari kitab-kitab karangan beliau ini beliau menanamkan prinsip cinta tanah air kepada para santrinya, kepada para muridnya, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita ketahui bahwa Syekhona Khalil ini memiliki banyak murid yang sukses menjadi pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah yang disebutkan tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan banyak lagi murid-murid Syekhona Khalil yang lain. Nah, tapi di zaman sekarang mulai ada ustadz-ustadz baru ataupun ustadz-ustadz kemarin sore yang mulai mengingkari konsep ini, yang mengatakan bahwa cinta tanah air tidak ada dasarnya,
atau cinta tanah air tidak ada dalilnya. Bahwasanya yang Islam perintahkan adalah mencintai umat Islam keseluruhan. Tidak ada Islam memerintahkan secara khusus untuk mencintai tanah air. Nah ini, kalau dulu umat Islam zaman dahulu, jika kiai mengatakan A, pasti mereka ikut. Akan tapi kita sekarang hidup di zaman milenial, di zaman teknologi, zaman YouTube, Facebook, Instagram. Akhirnya sekarang mulai timbul aliran-aliran ataupun pemikiran-pemikiran yang mulai membuat masyarakat kita ragu, yang membuat masyarakat kita selalu menuntut dalil. Apa dalilnya? Apakah ada dalilnya dari Al-Quran? Apakah ada dalilnya dari Al-Hadis? Jadi setiap amaliyah ataupun setiap ajaran yang diajarkan oleh para kiai kita mustahil tanpa dalil. Pasti ada dalilnya. Seperti contoh konsep hubul watan minal iman, ataupun cinta tanah air ini sebagian dari iman. Ini banyak dalilnya. Salah satunya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah berdoa. Apa doa beliau? Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina li Makkah au asyad. Wahai Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana rasa cinta kami terhadap Makkah, bahkan lebih. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditumbuhkan di hati Rasulullah rasa cinta terhadap kota Madinah. Toh padahal Madinah ini bukan tanah kelahiran Rasulullah. Madinah ini adalah tanah hijrah Rasulullah. Jadi yang kita pakai di sini adalah qiyas aulawi. Jika Rasulullah SAW sebegitu cintanya terhadap tanah hijrah beliau, bisa kita bayangkan bagaimana rasa cinta Rasulullah SAW terhadap tanah kelahiran beliau sendiri. Ini dikuatkan oleh hadis, ya, yang mana ketika beliau Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah, hijrah dari kota Makkah, diusir oleh para kufar Quraisy, Rasulullah di perbatasan kota Makkah memandang kota Makkah dari kejauhan, dan beliau berkata, wallahi innaki la habbul bilad ilaih. Demi Allah, sungguhnya engkau Makkah adalah tanah airku, tanah kelahiranku. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni lama sakantu ghairak. Dan seandainya kaumku tidak mengeluarkanku dari kota ini, maka aku tidak akan pernah menempati kota selain Makkah. Ini yang menunjukkan bahwa kita secara fitrah pasti akan mencintai tanah kelahiran kita. Kita secara fitrah pasti akan mencintai tanah air kita. Lebih-lebih di malam ini kita juga berkumpul untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kita juga berkumpul untuk mengenang jasa para pejuang, para perintis kemerdekaan, yang mana mereka telah mengorbankan keringat, darah, bahkan nyawa mereka untuk kenyamanan kita, untuk kedamaian dan persatuan yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Bahkan banyak dari mereka tidak bisa merasakan hasil perjuangan mereka. Kita yang ada di zaman sekarang yang bisa merasakannya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran bahwa generasi terbaik, salah satu generasi terbaik adalah generasi yang tidak pernah lupa pada para leluhurnya.